Pasti semua lagi menunggu apa yang saya ingin sampaikan. Pasti berbicara tentang konteks yang terjadi hari-hari ini. Pasti begitu, semuanya begitu. Saya kemarin pelayanan di Surabaya, mau khotbah, ada yang colek saya, Pak, mau khotbah tentang akhir zaman ya. Enggak, saya enggak bicara itu. Kalau saudara melihat dengan kondisi yang terjadi dengan dunia secara khusus, dengan Rusia dan Ukraina dan segala macam, enggak usah pusing. Karena Alkitab bilang, peperangan akan terjadi di Harmagedon. Kalau Israel belum diseret ke arah situ, maka dunia belum berakhir. Maka harus ada Gog dan Magog, harus ada Harmagedon. Kalau peperangan hanya di Eropa saja, dunia belum berakhir. It's the beginning. Ini baru permulaan. Tapi pemanasan mesin itu sudah dimulai hari ini. Biden baru ngomong, jangan membuat konfrontasi antara Amerika dengan Rusia. Akan memecah menjadi perang dunia ketiga. Ketika Israel coba ditarik ke situ, dan kemudian akan terjadi peperangan yang hebat, dalam konteks Alkitab, kitab Wahyu secara khusus, maka Rusia akan perang dengan Afrika, dan kemudian Cina akan perang dengan, melibatkan dengan Eropa, dan kemudian Israel akan ditarik ke situ, maka peperangan dunia akan terjadi di Harmagedon. Indonesia bagaimana? Udah kita di sini aja. Nggak usah kesana-kesana. Hari ini rudal India error, jatuh di tanahnya Pakistan. Dan Menteri Pertahanan India bilang minta maaf, ini error kita. Maka rapat tertinggi akan terjadi di Departemen Pertahanan hari ini. Dunia tidak akan semakin baik, Ibu Bapak Saudara sekalian. Pandemi memang ada, kita berubah, kita yakin jadi endemi. Itu yang diharapkan demikian. Tapi perputaran dunia begitu. Coba kita rasakan hari ini kayaknya seperti dunia sudah rapuh, lelah, atmosfernya sudah tidak enak. Saudara pergi kemanapun. Engkau akan berdiskusi dengan orang-orang di dunia manapun, akan bicara bahwa dunia sudah lelah. Capek. Beda dengan 5 tahun, 10 tahun yang lalu, saudara bisa menikmati banyak hal. Lelah sekali sekarang. Kehidupan rohani juga hancur lebur. Hubungan sosial juga kacau. Tingkat ekonomi akan terjadi krisis yang luar biasa. Turis-turis Rusia yang ada di Bali nggak bisa ngambil uang dari ATM. Dia main kripto. Untuk bisa mereka hidup di sana. Diblok semua segala keadaan. Kita belum terasa 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, nggak tahu berapa bulan ke depan terjadi krisis pangan. Daya beli masyarakat berkurang, barang-barang meningkat harganya. Kesenjangan yang kaya dan miskin makin tinggi sekali, maka terjadi disorientasi di dalam sosial, terjadi konflik di situ. Yang kaya, yang miskin makin miskin, dan miskin tidak bisa beli apapun. Harga tempe bisa naik, harga tahu bisa naik, minyak goreng bisa naik, kelangkaan ada di mana? Ekspor tertutup, impor tidak bisa masuk. Apa yang terjadi dengan dunia akan meruncing ke arah sana. Terjadi krisis yang panjang sekali, saudara. Yang mau tidak mau kita fight dalam hal itu. Mau tidak mau kita harus menguatkan jemaat untuk tidak tinggalkan Tuhan. Maka mimbar-mimbar gereja untuk menguatkan jemaat untuk siap masuk dalam suffering. Maka dalam konsep eskatologi, Yesus bisa datang sebelum penderitaan. Atau Yesus datang setelah lewat penderitaan. Atau ketika ada dalam penderitaan, di middle baru kita diangkat. Nah, teologi ini menjadi perdebatan teologis dimanapun bicaranya begitu. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan bagi kita semua, jemaat NDC by Work harus punya kualitas rohani yang beda. Jika kita datang beribadah ini adalah datang beribadah dengan hati yang siap. Baik lewat online, baik lewat onsite. Maka pemberitaan firman Tuhan mempersiapkan saudara untuk apapun yang terjadi. Bahwa saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau kita bicara berkat gampang. Bicara engkau disakit, disembuhkan, simple, khotbah itu paling enak sekali. Tapi untuk meletakkan dasar bagi semua jemaat ketika menghadapi masalah, tantangan zaman tetap tersenyum.
itu hanya bisa dikerjakan oleh karya Roh Kudus lewat kebenaran firman Tuhan. Maka semua kita yang hadir dalam ruangan ini, doa saya, saudara menjadi jemaat Tuhan yang berkualitas. Jemaat Tuhan yang bergigi. Bergigi itu apa? Diajak ngomong, menghadapi masalah itu senyumannya beda. Orang cerita perang ini, yuk tanggap ini biasa, santai banget. Terjadi krisis ekonomi santai. Alkitab sudah catat terlalu banyak. Peristiwa krisis dunia yang hebat sekalipun. Dunia pernah dimusnahkan oleh Tuhan, pernah. Nuh. Kekacauan Babel, pernah. Keadaan hancur, pernah. Tapi lihat, dari peristiwa Alkitab itu selalu saja ada cerita yang tidak boleh dilupakan. Itu apa? Orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Dan orang yang terpanggil dan terpilih dan karya Roh Kudus ada dalam diri dia. Tidak pernah dibiarkan Tuhan. Selalu dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Amin kan? Habis ini gak ada ibadah lagi kan Tri? Mana gue khotbah terus aja. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang konteks bagian firman Tuhan. Yaitu engkau dipanggil dari kegagalan. Ternyata ketika saya analisa lewat teks Alkitab. Yesus itu selama dia hidup 132 kali pemunculan dia di ruang publik. 122 kali di dunia kerja, di marketplace. 52 perumpamaan Yesus bicara tentang marketplace. 45 latar belakang dunia kerja, semua ada di dalam bagian itu. Ada 40 intervensi ilahi yang dicatat dalam Kisah Rasul. 39 di dunia kerja semua. Dari 40 itu. Jadi satu bukan di dunia kerja, tapi 39 di marketplace. Yesus memanggil muridnya, 12 murid, dari marketplace, bukan dari kaum rohaniawan. Bukan dari sekolah teologi, tapi dari marketplace. Mulai saya analisa, kenapa Yesus panggil dari marketplace? Saya dipanggil khusus sebagai hamba Tuhan, udah jangan ikutin gue kelamaan, nanti kafling gue diambil lu lagi. 5 tahun sekolah teologi, tinggal di asrama teologi. 5 tahun. S2 saya ambil 3,5 tahun untuk double degree. Yaitu 1,5 tahun di asrama, 1,5 tahun di luar. Maka dapat 2 gelar masternya. Ambil doktoralnya itu keluar 2 tahun. Jadi total saya sekolah hitung-hitung sudah hampir mendekati 10-11 tahun sekolah teologi. Full timer sebagai seorang teolog saya. Tetapi hari ini saya ingin memberikan sebuah impartasi kepada saudara sekalian. Saudara tidak perlu ikut saya, tapi engkau bisa hidup dalam dunia marketplace. Engkau bisa melayani Tuhan di dunia marketplace. Engkau bekerja sebagai pengacara, engkau bekerja sebagai bankir, engkau bekerja sebagai bisnismen, engkau penjual retail, apapun yang engkau lakukan, engkau harus melayani Tuhan hari ini. Kita sedang membangun investasi kita di surga. Make money perkara mudah. Tapi membuat orang itu mengerti kebenaran hanya bisa kerja oleh karena karya Roh Kudus. Lewat hidupmu mereka akan lihat orang Kristen cara kerjanya begitu. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, saya yakin dan percaya pulang dari tempat ini, saudara akan menceritakan Yesus luar biasa. Kalau sekolah teologi lagi 5 tahun masuk ke asrama, Yesus sudah datang kedua kali. Kapan pelayanan lagi lo? Udah jatah gua aja yang belajar, kalian udah dengerin aja. Ya banyak kok sekarang saudara ngerti bahasa Inggris semua, ya kan? Udah searching, googling, cari tulisan-tulisan yang bagus gitu ya, beli buku-buku rohani, baca gitu. Teolog banyak sekali kayak gitu. Hanya buku segini dong tuh isi doktrin semua tentang Alkitab, Kejadian, Wahyu, baca terus tuh. Istri saya juga gak belajar teologi ya. Tapi setiap dia mau renungan firman Tuhan saya kasih buku tebelnya begini. Untuk apa Pak? Baca kamu. Jadi urus anak sambil baca buku, harus baca, gak bisa enggak. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1-11. Ini tentang Petrus penjala ikan ditangkap menjadi penjala manusia. Tapi saya mau lihat angle yang berbeda dari konteks firman Tuhan hari ini. Ayat pertama, Lukas pasal 5. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengunjungi dia hendak mendengarkan firman Allah. Tujuannya itu. Jadi setiap ada Yesus,
selalu mereka butuh dengar firman Tuhan. Begitu ya. Oh, saya pelayanan kemarin di Surabaya, bukan masalah khotbahnya bro Den, yang capek. Selesai khotbah yang capek. Kenapa? Orang selesai khotbah diajak makan enak. Kalau omongannya enak sih enak. Enggak, sambil makan sambil ngomong firman. Ini masalah nih. Harganya sama lagi. Enggak, ini bercanda, nih bukan keluarga. Jadi makan nanya firman. Saya bilang, gue paling senang kalau khotbah di daerah, kenapa? Khotbahnya 45 menit, ngomong firmannya 6 jam. Tapi gak apa-apa ya, happy ya. Senang loh saya. Senang saya. Mereka tanyalah ini pak, senang saya jawabnya. Gak terasa lu setengah 12 malam selesai. Dia lupa besok pagi gue harus pulang. Dia gak pikirin. Tapi senang ya saudara kalau ada orang dekat sama kita terus dia nanya firman. Happy gak? You happy loh. Saya happy loh. Dan saya merasa gak lelah. Kehadiran Yesus semua orang datang untuk tanya firman sama dia. Gampang ya. Tapi istri saya sering protes gini. Lu kalau orang lain tanya apa? Lu selalu jelasin detail. Tapi kalau gue tanya, selalu kasih buku suruh baca. Kalau saya ketemu orang itu, waktunya singkat. Saya bisa jelaskan. Istri saya tinggal sama saya 24 jam. Yuk baca buku. Baca, supaya jadi orang baik. Jadi orang pintar. Baca, kalau nggak ngerti, baru tanya. Kalau dijelasin sering lupa. Nah, waktu dia baca, di garis-garis tuh bukunya. Siapa yang suruh garis? Kan lu suruh baca. Nggak suruh coret. Hari ini belajarnya begitu. Setiap tadi yang nyanyi semua, ini kan saudara pimpin pujian, main musik. Saya waktu KKR ada orang main perkusi, ini nggak ada perkusi ya, main perkusi. Tiba-tiba yang main perkusi itu nangis, saudara. Kaget saya. Waduh, lagi lagu setelah firman, nangis dia. Selesai itu saya tanya sama dia, bro, lu bisa main perkusi gitu, air mata lu jatuh, kenapa? Lu lagi sakit hati sama istri lu? Saya takutkan perasaan keluarga dibawa ke atas mimbar. Enggak, aduh pak, gue rasakan Tuhan itu baik sekali. Gue dengar firman tuh, Tuhan tuh touching gue tuh luar biasa. Jadi gue main itu pak, gue rasa tangan gue bergerak. Hanya memang waktu dia main itu rasanya tuh alunannya beda sekali. Kalau orang hidup dalam firman, menikmati kebaikan Tuhan. Dan di mana ada Yesus selalu ada firman. Ayat 2, kita baca yuk. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Ada 2 perahu nih analisanya, yang tulis Dr. Lukas. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh apa? Membasuh apa? Itu berarti nggak ada ikan. Kalau ada ikan dia bilang apa? 2 perahu itu di tepi pantai dan nelayannya keluarkan ikan dari jalannya, iya kan? Kalau dia membasuh jalannya itu berarti ada ikan atau tidak? Gagal kan nih? Biasa gagal. Jangan kan gagal, ditipu orang sering. Nah ini kayaknya pada ditipu-tipu nih semuanya. Udahlah nggak usah dibahas. Lo makan duit orang tipu bos, hidup lo gak nyaman bos. Jangan pakai nama Kristen lo ya. Jangan ngomong kamu orang Kristen untuk ambil darahnya orang Kristen. Hidup lo gak pernah nyaman. Saya pelayanan 15 tahun di satu yayasan, bendahara saya orang Kristen 3 kali, 3-3-nya pencopet. Di audit hilang loh sekian ratus juta, di audit hilang sekarang. Melayani pak di gereja pak, worship leader, bukan NDC loh. Hilang, duit hilang terus, di audit hilang terus. Lama-lama saya ambil bendahara saya pak, orang Islam pakai jilbab. Pegang yayasan itu. Tertib banget saudara, kerjanya bagus, detail sampai hari ini. Saya kasih tahu, kekristenan kalau nggak mengalami Tuhan omong kosong lah. Maka kegagalan orang itu, lu boleh gagal, tapi jangan gagal terus dong. Kalau gagal terus tuh namanya bodoh. Ditipu boleh sekali, gua nggak mau ditipu 2 kali. Nah ini kita hidup begitu pak, bu.
melaut tidak dapat ikan. Gagal dia nih, gagal. Lihat ayat yang sama. Kalimatnya apa? Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu siapa? Ada berapa perahu yang gagal? Dia naik ke perahunya siapa? Pertanyaannya, Simon yang suruh Yesus masuk atau Yesus yang pilih perahu Simon? Itu jawaban yang benar. Wah, ini pinter nih jemaat Baywalk nih, pulang bawa piring cantik. Ada berapa perahu yang gagal? Dia naik ke perahunya siapa? Simon yang minta apa Yesus yang masuk? Hari ini dia akan masuk perahumu tanpa engkau minta. Dan dia akan masuk berdasarkan kemauan dia, kedaulatan dia. Kalau Tuhan masuk dalam perahu masalahmu, yakin dan percaya dia pasti akan tolong saudara. Ada dalam perahumu. Hari ini dia ada dalam perahumu. Dan semua yang hadir di Baywalk pada hari ini, dia ada dalam perahumu. Semua saya yakin ada masalah hari ini. Dia ada dalam perahumu. Masuk dalam perahunya Simon. Pertanyaan saya, Yesus tahu nggak mereka itu gagal? Baca yuk ayat 3. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari apa? Keren. Ini keren banget. Kalau saudara punya masalah, saya tahu masalahmu, langsung saya selesaikan masalahmu. Enggak rohani ternyata. Saya tahu Pak Liongo punya masalah, tapi saya enggak cerita masalahnya. Tapi saya ketemu dia, saya tahu masalahnya, tapi saya malah ngomong firman sama dia. Itu basic rohani harus begitu. Yesus tahu masalah kita, dia enggak selesaikan. Kalau engkau datang, hanya ketemu pendeta, masalahmu diselesaikan. Apa bedanya pendeta sama dukun? Wah sekarang banyak loh, bedakan pendeta sama paranormal, beda tipis loh sekarang. Ini, saya lihat sesuatu di matamu. Ada apa? Lap mata lu kayaknya kurang bersih tuh. Ngeri banget jadi begitu. Beda loh. Saya tahu dia punya masalah, kita ngomong baik-baik ya. Iya sih, memang firman ngomongnya begitu Pak. Ngomong firman dulu dikit, kasih dasar dia dikit, baru ngomongin masalahnya. Tuhan tahu uangmu kurang, iya. Tuhan tahu penyakitmu tahu. Dia nggak selesaikan masalahmu. Dia kasih dasar firman dulu kuat buat kamu. Supaya nanti ketika ekonomimu tiba-tiba tidak naik, masih dalam flat, kamu tidak tinggalkan Tuhan. Sakitmu tetap masih flat, belum ada pemulihan, engkau tidak tinggalkan Tuhan. Kenapa? Dasar rohaninya kuat dulu. Nah semua kita yang hadir dalam ruangan ini, Tuhan tahu sebenarnya masalah kita apa. Tapi jangan oportunis datang pada Tuhan. Dia mau menyelesaikan dulu masalah rohanimu. Supaya rohanimu dipulihkan oleh Tuhan. Kadang-kadang media sosial ini unik-unik sedap ya. Orang masuk di Instagram saya, Pak Petra, bukan panggil saya Pak Petra ya, Pak Pendeta gitu ya. Saya bukan orang Kristen Pak Pendeta, saya mau jadi orang Kristen. Lihat khotbah Bapak, kok saya seneng Pak. Pak, saya boleh pindah agama Bapak enggak? Saya diem aja nggak jawab. Kan kelihatan kalau kita baca, tapi kan kita nggak jawab, dia tahu. Saya tahu kok Bapak baca, tapi Bapak nggak mau jawab. Oh Tuhan Yesus. Ya oke. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta Pak, Jakarta Utara. Saya kepoin Instagram media, postnya 0. Followernya ada, followingnya ada. Dua kemungkinan, ini orang tes gua atau memang tulus hatinya. Aduh nggak semua orang tulus di media sosial, kecuali jemaat NDC. Supaya aman aja gue pulang hari ini sih. Lihat.
Pak, kalau saya pindah Kristen, Bapak jamin nggak saya dapat kerjaan dan dapat duit? Tuhan Yesus. Wah, langsung saya bilang ini, saya pastikan kalau kamu pindah Kristen, kamu makin susah. Nggak jawab-jawab tuh sampai hari ini. Kristen nggak ngajarin gitu Pak, Bu. Yang ngajarin gitu pendeta yang kacau balau aja. Nggak pernah kamu ikut Tuhan kamu jadi kaya. Nggak. Sangkal diri pikul salib. Aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Burung punya sangkar, binatang punya kandang. Tapi aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya kekristenan itu bicara suffering. Tapi dalam suffering itu selalu ada berkat. Kekristenan tidak bicara berkat tanpa suffering. Itu berarti semua yang hadir di tempat ini. Kalau ada air mata kamu hari ini, tenang, besok kamu akan sorak-sorak. Kalau hari ini kau ada sorak-sorak, besok ada air mata. Kalau nggak bilang amin, itu nggak fair kan Den? Gue berhenti hot. Ya maunya happy doang sih. Mau lihat Tuhan waktu kapan? Waktu sakit kan? Waktu sulit kan kamu lihat Tuhan kan? Alkitab tuh ngajarin hebat. Tidak akan pernah kau mengalami suffering yang panjang. Selalu ada pertolongan Tuhan. Tidak dibiarkan Tuhan juga engkau menerima berkat yang melimpah. Diizinkan juga ada penderitaan. Ya ibaratnya beginilah. Kalau mau untung ada rugi lah. Tapi kalau rugi mulu bandara yang kacau. Ada feedbacknya. Segala sesuatu ada feedbacknya. Dia gagal. Kalimatnya berikutnya. Ayat 4. Ayat 3. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahunya. Ayat 4. Setelah selesai berbicara. Setelah dia sampaikan firman Tuhan. Baru dia buat tahapan keduanya. Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Harusnya, dan bukan harusnya, kita sering sekali maunya langsung ayat 4, tidak mau ayat 3. Kita mau supaya masalah kita langsung cepat diselesaikan. Tapi kita tidak mau ikuti proses yang Tuhan izinkan bagi kita. Kita tidak mau saudara bertati-tati bersusah-susah dulu untuk mencapai sebuah karir yang tinggi. Maka sering sekali orang tidak happy baca ayat 3, langsung lompat ayat 4. Karena ayat 4 penyelesaian masalah. Dia langsung minta tebarkan jalannya langsung ke tempat yang dalam. Itu berarti Yesus tahu kalau mereka gagal dalam melaut tadi malam. Dan tidak dapat ikan. Hari ini dia mau selesaikan masalahmu. Dan saya yakin dia tahu tepat kapan dia menyelesaikan masalahmu. Dan waktu Tuhan terkadang berbeda dengan waktu kita. Tapi waktu kita bisa sama dan bisa tidak. Maka ketika Tuhan suruh tolakan, itu berarti waktunya dia. Kalau sudah waktunya Tuhan, saya sampaikan, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi berkat yang engkau harus terima. Yang setuju katakan. Amin ya saudara ya. Ayat 5. Simon menjawab, Guru. Dia kasih tahu nih curhat nih, Simon curhat. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kalau saya jadi Yesus langsung jawab, iya gue tahu. Tapi enggak dijawab. Tetapi kalimatnya, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara baca ayat ini, selalu kamu pikir gini, wah hebat lo Simon, taat banget waktu dapat perintah tebarkan jalamu. Ternyata ayat ini ketika dibaca berulang-ulang kali dan coba dilihat dalam bahasa yang sesungguhnya, ternyata ini ayat bukan bicara ketaatan, tapi bicara tentang Simon ingin menguji Yesus. Begini contoh, bahasa sehari-harinya ya. Jadi waktu Yesus bilang tebarkan jalamu, Simon langsung bilang, Guru, kamu gak tahu saya ini expert di dalam bidang melaut. Kalau engkau yang menyuruhnya, aku tebarkan jala. Oh ya, sekarang kita uji yuk.
Kamu yang benar atau aku yang benar? Karena nggak mungkin ikan muncul di siang hari. Ini udah siang hari loh, nggak mungkin dapat ikan. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku tebarkan jala. Kita uji, kamu yang benar atau aku yang benar. Itu berarti kalimat itu, kalimat untuk memberikan sebuah tantangan kepada Yesus. Yang benar ini saya apa engkau? Sering sekali kita menghadapi itu bersama dengan Tuhan. Mulai nantang sama Tuhan. Kalau benar engkau ada Tuhan, buktikan kalau engkau ada. Tuhan hadir, engkau kaget ntar. Saya bertobat begitu bos. Papa mama saya majelis gereja, ketua majelis gereja di GKI Panglima Polim, gereja Protestan. Pulang mabok, mabok. Mama bilang, Petra bertobat ke gereja. Sampai satu titik, kalau Tuhan ada mah tunjukin sama saya, kalau dia ada. Oh, bener-bener dia nggak tunjukin, cukup begini dong. Langsung lo paranoid, bego kayak orang tolol. Mau gila nggak jadi lo. Jangan diuji Tuhan. Kalau sampai suamimu ngomong, tunjukin mah kalau benar Tuhan ada. Ayo tunjukin, tunggu tanggal mainnya. Nanti Tuhan urus dia. Jadi Bu, kalau suami pergi dengan kuntilanak, nggak usah dicari tahu ya Bu. Nggak usah utus orang, buang-buang duit kamu utus orang. WA-nya nggak usah panjang-panjang, cukup WA gini. Allah Maha tahu, dia ada di mana-mana. Udah selesai itu barang. Selesai, itu WA yang paling bagus banget. Ibu-ibu kalau WA, udah panjang saya kasih tahu, ibu WA panjang percuma, suami nggak mungkin baca. Kan gue pengalaman baca-baca kayak begitu. Kalau istri kan kalau marah kan semua dituangkan perasaannya. Wah panjang, kayak buat ini, paper 1 halaman. Bab 1, bab 2, ada kesimpulan loh. Itu kalau di print langsung tuh jadi skripsi tuh. Yang kita baca terakhir, awal dan akhir. Ngapain baca begitu? Simple-simple aja, udah terjemahannya santai aja. Dia punya cerita, punya pengalaman, punya kecurigaan dengan pasanganmu, sederhana aja. Doa udah nih, bilang sama Tuhan, urus saja dia. Nggak usah berdebat di rumah. Lu kayak pesilat lu. Udah mah, gue yakin lo orang baik. Tapi Tuhan tahu nanti kamu selesai. Diuji lu Tuhan, jangan main-main. Nggak boleh tuh Petrus ngomong begitu. Kalau engkau suruh aku tebarkan jala, wah diuji. Ayat berikutnya 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai apa? Mulai apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Mereka melaut malam gak dapat ikan, siang dilempar dapat ikan, keren. Orang tanya, kok bisa ya Pak? Yesus bilang lempar begitu dapat ikan, iyalah orang dia Tuhan kok, ya enggak? Kalau Yesus bilang lempar jalamu ke atas, ikan terbang. Loh suka-sukanya dia, orang dia Tuhan kok. Walaupun siang itu gak mungkin ikan muncul di permukaan. Dari bawah waktu Yesus bilang suruh lempar. Waktu Yesus tebarkan jalamu. Ikan dengar, dia panggil. Lihat berkat Tuhan begitu. Lihat pemulihan begitu. Lihat cara Tuhan bekerja begitu. Dia selalu bekerja di luar dari apa yang kita pikirkan. Dan selalu ekspektasi kita berbanding tidak lurus. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Waktu pembukaan Baywalk, gue yang khotbah dan ya ilah Tuhan Yesus tolong. Pertama kali khotbah di Baywalk, 2 baris doang kali itu. Khotbahnya nggak begini nih, di sini doang, liatin di sini. Dulu kan stage saya sempat sampai ke situ kan Tri ya, kayak kita lagi fashion show gitu ya kasih. Enak tuh waktu mimbarnya sampai begitu dan enak. Gue bisa sampai situ bisa bangunin orang, bangun lagi tidur lu. Ya ini masa pandemi begini, ini full. Pernah kita menikmati sebelum masa pandemi full, seneng ya.
Bertumbuh ya jemaat ini. Berkembang ya. Lihat sih enggak ya. Lama-lama pelan-pelan progresif ya. Tuhan atur sedemikian rupa. Itu berarti kalau engkau lempar apapun di tanah yang gersang, pasti jadi berkat. Israel udah dibujuk-bujuk tuh Ukraina, ayo dong bantu. Israel nggak mau bergeming, nggak mau bantu Ukraina. Dikasih apa? Helm lu. Helm tuh yang biasa naik motor. Ukraina bilang, nih helm untuk apa? Nggak bisa buat nembak. Israel nggak bodoh. Kalau dia masukin senjata, rame punya tuh barang. Oh, dia tahu loh. Dia tahu apa yang terjadi. Sebelum Harmagedon dipakai untuk perang, kalau bisa kita ke Israel dulu dan kita resmikan dulu gunting pita dulu di situ. Oh, kita nggak tahu loh, saudara apa yang terjadi. Akhirnya ikan itu didapat oleh mereka. Ayat berikutnya. 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir apa? Keren. Ada berapa perahu yang gagal? Dia naik perahunya siapa? Dapat ikan gak? Itu perahu yang satu dipakai sama Yesus gak? Dipanggil gak? Gue mau jadi perahu yang satu. Gak capek-capek, dipanggil juga loh. Panggil, dikasih isyarat. Perahunya datang, langsung dibagi ikan ke dia. Ada orang yang kerja dapat sesuatu. Ada orang gak kerja, berkatnya bisa sama. Sama lu berkatnya lu. Pertanyaan saya sederhana nih, buat saudara nih. Di ayat yang ke-7. Kalimatnya baca sekali lagi, ayat yang ke-7 bagian akhir tuh tadi. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membawanya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir apa? Hingga hampir apa? Kalau seandainya dari Simon tidak kasih ikan itu ke perahu yang itu, kira-kira perahu dia tenggelam gak? Bagi-bagi dong kalau ada berkat. Jangan makan sendiri. Ngerti kan maksudnya artinya apa ya? Ini orang kalau nggak dibagi ikannya ke situ, perahunya tenggelam. Tapi dibagi ke situ, akhirnya perahunya nggak tenggelam. Wah, ini keren banget. Ini artinya orang ini menikmati berkat sampai di situ. Dia tahu kapasitas dia bagikan sharing kepada yang lain. Maka semua yang ada di tempat ini, kalau masalahmu dipulihkan Tuhan, jangan lupa juga dipakai Tuhan engkau untuk memulihkan masalah orang itu seperti apa yang kau alami. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Wow, maka tadi saya bilang kalau marketplace ya, ada orang yang gagal dalam hidupnya, ada yang gagal masalah dari penyakit, mungkin saudara dulu hidupnya nggak benar, dipakai Tuhan ya, dipanggil Tuhan. Maka sering sekali begini, Pak kenapa ya Pak, orang-orang yang jadi pendeta itu rata-rata latar belakangnya hancur-hancur semua loh Pak. Sengaja dipakai Tuhan, supaya Tuhan akan pakai mereka seperti apa yang mereka alami di masa lalu mereka. Supaya ada ceritanya gitu. Jadi Tuhan izinkan kegagalan dipakai untuk jadi berkat. Maka semua yang hadir di tempat ini, engkau siap dipakai Tuhan sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Kurios, Tuhan, Lord, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang apa? Apa hubungannya? Tadi dia bilang guru di ayat yang kelima. Karena engkau yang menyuruhnya, aku tebarkan jala juga. Ikan sudah dapat, dia berteriak, Tuhan pergi dariku. Aku ini orang berdosa, karena aku ingin menguji engkau. Pas dia lihat dapat ikan, dia dipermalukan dengan peristiwa itu. Maka hari ini saya mau sampaikan, Tuhan akan memutar balikan segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya bilang jangan sombong tuh Rusia, santai aja bro. Jangan sombong tuh Elon Musk,
Biasa aja bro. Karena dia punya duit banyak, dibilang di Mars ada kehidupan. Jangan sombong. Tuhan hanya menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan hanya menciptakan bumi untuk tempat tinggal manusia. Dan tidak ada planet lain. Even dia orang kaya sekalipun. Dan tidak ada kehidupan di planet yang lain. Kalau saudara, Pak, saya mau pergi ke Mars. Pergi. Pergi, gue patungan buat lu berangkat. Nggak mungkin ada kehidupan. Kalau ada kehidupan, Alkitab salah. Buang Alkitab itu ke kali dan bakar Alkitab itu. Karena Alkitab tidak pernah teringkari dan Alkitab tidak pernah direvisi dengan model zaman apapun. Karena apa yang dikatakan Alkitab selalu digenapi. Jadi kalau dengar perang, Matius 24 sudah ngomong. Kalau bicara tentang akhir zaman, Yeskiel, Yesaya, Daniel, Wahyu sudah bicara tentang hal itu. Itu berarti Alkitab tidak mungkin terrevisi, tidak mungkin ditentang, Alkitab akan tergenapi. Maka saya mau sampaikan kehidupan hanya ada di bumi, di luar itu tidak ada kehidupan. Di bumi aja udah belum pernah berangkat. Udah pernah berangkat ke Ethiopia nggak? Berangkat dulu, jangan ke Mars. Ke Zimbabwe belum pernah. Kongo, Timor Leste ya, Timor Leste. Terlalu luas, saudara. Kalau kita lihat kayak gini kelihatan kita besar ya. Yuk naik pesawat coba. Baru terbang, take off, masih kelihatan di bawah. Makin naik ke atas, awan putih di atas, ketinggian sebelah. Mana kelihatan manusia lagi. Terlalu kecil sekali, saudara. Debu. Tapi ketika landing, kelihatan kamu besar ya. Di atas pesawat kecil sekali. Waduh, waktu terbang kemarin ke Amerika, dari Abu Dhabi, terbang masuk ke Washington DC 16 jam. Wow, masih enak terbang 8 jam. Oke, lihat di bawah salju tebal begitu bulan Desember. Baru kali itu naik pesawat, ada saya, istri, sama 2 anak, pesawat sampai begini. Pas begini saya biasa aja. Alah paling cuma 5 menit, 10 menit, biasalah turbulence gitu kan. Panjang loh. Panjang loh. Istri saya sampingnya, papi, gua gak mau berangkat lagi. Nangis dia, nangis dia. Saya gak nangis, tapi gue pegang semua barang. Semua pegang begini, pesawat, tarik begini, begitu. Saya gak ngeliat anak saya di sebelah situ berdua nih. Wah begini. Wah, gue gak mau berangkat lagi, gue gak mau lagi. Lu sih ngajak gue terbang lu. Udah mau nyampe. Ada kali setengah jam, 45 menit begitu terus. Udah sampai Washington DC. Udah sampai nih, cek, mendarat. Ambil barang. Nggak dibahas loh. Ketemu adik saya, welcome. Wah, dia peluk, cium segala macam. Di dalam mobil bilang, Pi, kalau bisa nih tahun yang akan datang kita pergi ke LA. Tadi lu bilang gak mau terbang. Sekarang lu bilang mau terbang lagi lu. Manusia bos. Goncang loh, takjub. Ayat 9 kita lewat ayat 9, mereka takjub saja tapi mereka tidak bertobat. Di ayat 9 mereka takjub, mereka tidak bertobat. Ayat yang ke-10 kita akan baca, waktunya udah habis. Di sini enak ya nggak pakai timekeeper ya. Kalau di CP Pak, udah Pak waktunya habis. Kalau di Bewok beda ya, sampai Yesus datang kedua kali. Lu jangan ketawa, gue berdiri, lu berduduk loh. Ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Langsung di calling, dipanggil, dideklar, disampaikan di ruang publik. Ini orang cocok jadi hamba Tuhan. Jadi kalau udah dipanggil jadi hamba Tuhan gak bisa mundur lagi tuh. Ya gak bisa mundur loh. Sampai Yesus datang kedua kali. Pastor Tri Kemas. Kita yang udah melayani Tuhan gak bisa mundur. Pak Martin, Pak John, masa mundur. Kalau Pak Denis sudah nggak mungkin mundur nih. Udah begini aja udah mantap banget. Pak Leonggo mau jadi pendeta Pak. Bapak khotbah gue di bawah. Atau Bapak khotbah saya di luar. Jadi hamba Tuhan nggak bisa mundur. Nggak bisa mundur. Selangkah nggak bisa. Nggak bisa. Maju iya. Mundur nggak bisa. Maju iya. Mundur udah nggak bisa. Karena aku sudah panggil engkau sebagai penjala manusia. Wah,
ayat 11. Terakhir kita baca yuk. Dah pulang, yang tidur bangun. Backup. 11, 1, 2, 3 ya. Dan baca yuk sama-sama yuk ayat 11. 1, 2, 3 ya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu apa? Mereka melaut untuk dapat apa? Perahunya ditinggalin, jalannya ditinggalin, ikannya ditinggalin, langsung ikut Yesus. Ikut Yesus. Itu berarti dunia tidak lebih penting daripada Yesus. Semua kita berani tinggalkan. Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Ada amin gak? Oh, ambil keputusan jadi hamba Tuhan gak gampang. Oh, mau tepuk tangan? Yaudah tepuk tangan. Buat Tuhan Yesus tepuk tangan, jalan terus lah. Iya, waktu ngambil keputusan jadi hamba Tuhan gak gampang loh saudara. Waduh, tinggalkan loh. Dulu jualan narkoba duitnya banyak. Jadi hamba Tuhan tiba-tiba ngerintis lo masuk kampung, keluar kampung. Segala macam, pelayanan naik truk. Waduh, udahlah. Udah lewati fase-fase itu udah habis lah. Pikir saya hari ini seperti ini. Nggak pernah kepikir di kamus otak saya. Tinggalkan semua loh, fasilitas tinggalkan semua, tinggalkan fasilitas. Tapi uniknya setelah melayani Tuhan, Tuhan kasih berkat yang baru, orang-orang yang baru, pelayanan yang berbeda. Itu berarti jangan takut Pak kalau melayani Tuhan. Mungkin bisnismu akan turun ke bawah. It's okay, nanti Tuhan kasih bisnis yang baru. Tuhan kasih berkat yang baru. Dan dia tahu yang terbaik buat saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.